Coba bayangin deh, sebuah kerajaan super besar lagi diambang kehancuran. Nah, di tengah-tengah kekacauan itu, seorang penasihat setia justru ngucapin sumpah dia bakal kembali setelah 500 tahun. Itulah janji dari Sabda Palon, salah satu sosok paling misterius dari Tanah Jawa. Hari ini, kita bakal coba kupas tuntas legendanya. Nah, ini dia sumpahnya. Kalimat inilah yang jadi jantung dari semua legenda ini. Sebuah janji yang diucapin di tengah gejolak sejarah, tapi entah kenapa, gaungnya tuh masih kedengeran banget sampai sekarang. Oke, terus kapan dan di mana sih janji yang wow, luar biasa ini diucapkan? Untuk tahu jawabannya, kita harus mundur dulu ke salah satu momen paling dramatis dalam sejarah Nusantara. Jadi, kita sekarang ada di tahun 1478. Kerajaan Majapahit, yang kita tahu sebagai salah satu imperium terbesar di Asia Tenggara, lagi di ujung tanduk. Nah, di momen genting inilah, sumpah itu terucap. Ini nih yang bikin kita penasaran, siapa sih sebenarnya sosok yang ada di balik janji seepik ini? Siapa itu Sabda Palon? Biar kita bisa ngerti sumpahnya, ya kita harus kenalan dulu sama orangnya. Yuk kita telusuri siapa itu Sabda Palon, sang penasihat setia dari Raja terakhir Majapahit. Menurut banyak naskah kuno Jawa, Sabda Palon ini bukan orang sembarangan. Dia adalah orang kepercayaan Raja Brawijaya V. Bukan cuma sekedar penasihat politik loh, tapi juga guru spiritual yang setia banget nemenin rajanya, bahkan sampai di detik-detik terakhir keruntuhan Majapahit. Tapi ada satu detail yang penting banget, sama kayak rekannya, Naya Genggenggong, Sabda Palon itu ternyata bukan nama asli. Itu sebuah gelar, semacam jabatan yang ngejelasin tugas dia itu apa. Kalau kita bedah artinya, Sabda Palon itu kira-kira artinya si pengunci ajaran kebenaran. Sementara Naya Genggong adalah si pemberani yang menyuarakan kebenaran. Jadi mereka berdua ini semacam penjaga nurani raja. Tugasnya mastiin sang penguasa nggak pernah melenceng dari jalan yang benar. Hampir semua informasi ini kita dapat dari Serat Dharma Gandul. Yang menarik, naskah ini tuh baru ditulis sekitar 400 tahun setelah Majapahit runtuh. Tapi, ya teks inilah yang berhasil mengabadikan sumpah Sabda Palon dan ngejaga ceritanya tetap hidup sampai hari ini. Nah, kalau kita mikir ceritanya berhenti di seorang penasehat yang bijaksana, wah, kita salah besar. Identitas Sabda Palon ternyata jauh lebih rumit dan misterius dari itu. Sekarang, yuk kita lihat berbagai wajah dari Sabda Palon. Soalnya, tergantung kita nanya ke siapa, jawabannya itu bisa beda banget. Pandangan yang pertama, ini yang paling sederhana. Sabda Palonnya cuma seorang punggawa istana. Manusia biasa, tapi punya kebijaksanaan dan kesetiaan yang luar biasa. Tapi, ada juga perspektif yang beda total. Dalam beberapa tradisi, Sabda Palon itu bukan manusia, tapi Raja Jin yang menguasai tanah Jawa. Katanya nih, dia bikin perjanjian sama Syekh Subakir, seorang ulama besar, untuk mengatur penyebaran Islam di Jawa. Lalu ada pandangan dari kepercayaan asli Jawa, yaitu kejawen. Nah, di sini Sabda Palon itu bukan manusia, bukan juga jin. Dia diyakini sebagai semacam avatar, perwujudan dewa yang turun ke bumi buat ngebimbing manusia. Jadi, kita punya dua pandangan yang kontras banget kan? Di satu sisi, dia dianggap raja jin yang bernegosiasi dengan penyebar agama Islam. Di sisi lain, dia itu inkarnasi dari Semar, dewa penjaga Jawa yang menyamar jadi abdi. Dua interpretasi besar untuk satu sosok legendaris yang sama. Terlepas dari siapa dia sebenarnya, warisan sumpahnya itu terus hidup. Pertanyaannya, kok bisa janji yang umurnya udah 500 tahun ini masih relevan sampai hari ini? 500 tahun, itu waktu yang lama banget. Saking lamanya, banyak orang jadi mulai bertanya-tanya, jangan-jangan janjinya bakal segera ditepati ya? Kita bisa lihat gimana legenda ini berkembang seiring waktu. Awalnya dari sumpah lisan di tahun 1478, terus diabadikan dalam tulisan di tahun 1900. Nah, puncaknya, sebuah peristiwa alam besar di tahun 1978 bikin banyak orang percaya kalau ramalan itu mulai jadi kenyataan. Tepat 500 tahun setelah jatuhnya Majapahit, Gunung Semeru yang dianggap gunung paling suci di Jawa meletus dengan dahsyat. Buat banyak orang, ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah tanda. Pertanda kalau Sabda Palon udah kembali. Nah, karena itulah, sampai hari ini, Sabda Palon itu bukan cuma sekedar tokoh dari masa lalu. Bagi para penganut kejawen dan sebagian umat Hindu di Jawa, dia adalah simbol hidup dari spiritualitas kuno, sebuah pengingat akan akar budaya yang seolah menolak untuk padam. Jadi, kisah Sabda Palon ini ninggalin kita di sebuah persimpangan. Apakah ini cuma sekedar kenangan indah dari masa lalu? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah janji untuk masa depan? Mungkin, jawabannya bukan ada di naskah kuno,
tapi ada di cara kita memilih untuk membaca warisan budaya kita sendiri hari ini.